Hai para penumpang gelap, kembali lagi bersama saya Mr. Y. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita akan berangkat menuju mimpi buruk yang lebih seram dari sebelumnya. Dikabarkan ada seorang yang baru saja menempati kamar kos. Namun ketika malam tiba, ada suara yang mengganggunya dari loteng. Sudah siap berangkat? Keluarkan tiket kalian, kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Sarwono membuka pintu demi pintu. Dia diantar pemilik kos memilih kamar untuk dia tinggali. Yang aneh dari kosan 4 kamar itu adalah semua kamarnya kosong. Tidak terisi sama sekali. Kata pemilik kosan, penghuni sebelumnya kebetulan 4 orang yang berkuliah di tempat yang sama. Dan baru saja keluar karena mereka sudah lulus kuliah. Lagian, kata bapak kosan, ini bukan pendapatan utamanya. Pendapatan utamanya adalah warung besar yang selalu ramai dan tak jauh dari kosan ini. Karena sudah larut malam, akhirnya dia memilih kosan ini dan menentukan kamar yang paling dekat dengan WC. Ya, kosan dengan WC di luar. Sarwono pun langsung membayar untuk 2 bulan. Kapan lagi dapat kosan 150.000 sebulan? Murah meriah. Setelah mendapat kunci, dia langsung merebahkan diri di kasur. Tak sempat beres-beres, Sarwono sudah lelah karena seharian sudah berkeliling mencari kosan. Dia pun langsung terlelap tidur, tenggelam di suasana yang sepi. Sarwono terbangun seketika. Dia dikagetkan dengan suara cakaran, seperti kayu yang digores oleh kuku yang tajam. Dia merasa terganggu dengan suara itu. Lalu dia pun mencari sumber suaranya. Sambil menggenggam sapu, dia mengelilingi kamar sampai pada suatu kesimpulan. Suara datang dari arah loteng. Sambil kesal, dia mengetuk-ngetuk langit-langit dengan sapunya itu. Setelah beberapa ketukan, akhirnya suara itu hilang. Dia sangat sensitif dengan suara, jadi dia tak bisa tidur dengan keadaan seperti itu. Dan juga dia kesal dengan tikus. Bisa saja dia kejar tikus itu pada malam ini, tapi karena keadaan dia sedang lelah, dia memilih untuk melanjutkan tidur. Siang hari, Sarwono menemui bapak kos di warungnya dan mengeluhkan kejadian semalam. Bapak kos menenangkan, itu cuma tikus biasa. Karena kosan dekat dengan pasar, jadi beberapa tikus-tikus pasar pasti masuk ke dalam rumah warga. Pasang aja racun tikus, kata bapak kos, sambil memberikan sebungkus racun tikus kepada Sarwono. Dia pun mengiyakan, mengambil racun tikus dari tangan si bapak. Sebelum pulang, Sarwono melihat-lihat warung bapak kos. Dia cukup heran, warungnya bapak kos bisa seramai ini. Sedang warung di seberang dan beberapa blok dari sini warungnya nampak sepi. Akhirnya malam tiba.
Sarwono sedang menyebar racun tikus di lantai lorong kosan. Dia berharap agar malam tikus-tikus itu sudah tidak ada dan tak membangunkan tidurnya lagi. Pukul 9. Sarwono sudah mengantuk. Dia pun langsung berbaring di kasur lipatnya. Matanya pun terlelap sampai pukul 1 lewat tengah malam. Sarwono terbelalak. Suara itu datang kembali. Dia pun bangun dengan keadaan jengkel. Sarwono membuka pintu kamarnya, melihat ke lorong kosan. Racun tikus yang ia sebar sudah tidak ada, tapi suara cakaran tikus itu masih ada. Bahkan dia merasa suara kali ini lebih jelas dari kemarin. Sarwono mengambil sapunya dengan kasar. Dia kembali mengetuk langit-langit, namun kali ini suara tidak berhenti. Sarwono kesal dan mengetuknya lebih keras. Suara cakaran itu masih ada, bahkan semakin menjadi-jadi. Tikus-tikus itu harus mati. Sarwono yang kesal berteriak. Dia menelusuri kosan sambil melihat ke arah langit-langit, mencari jalur untuk ia bisa masuk ke atas loteng itu. Yang sekarang ia rasa adalah ingin sekali dia memukul tikus-tikus itu dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya dia menemukan ada lubang di atas langit-langit kamar mandi. Lalu naik ke atas menginjak bak mandi, namun bukan tikus yang ia lihat. Dia melihat sosok menjijikan yang memunggunginya. Sosok itu dengan keadaan jongkok sedang menggores-gores kukunya yang tajam di salah satu loteng. Punggungnya yang dipenuhi luka dan dengan kepalanya yang bertanduk. Sarwono merinding seketika. Bulu kuduknya berdiri. Di dekat sosok itu ada 4 tengkorak kepala. Entah kenapa Sarwono jadi teringat kata-kata bapak kos tentang 4 orang penghuni sebelumnya. Seakan menyadari, Sarwono gemetar dan membuat suara. Perlahan sosok itu memutarkan kepalanya menghadap Sarwono dan berkata, "Jadi kau persembahan selanjutnya." Sarwono ketakutan. Tangannya yang lemas melepaskan pegangannya. Dia terjatuh ke pinggiran bak. Dengan badan yang sakit, dia berlari keluar kosan. Dia lari ketakutan. Dia kesusahan untuk berteriak karena dia sedang menahan rasa sakit sambil berlari. Dari kejauhan, Sarwono melihat ada orang yang berjalan. Seakan ada harapan, dia pun bergegas berlari ke arah orang tersebut. Ternyata yang ditemui dia adalah hansip setempat. Akhirnya Sarwono bisa merasa lebih tenang dan menceritakan kejadian yang tadi dia alami. Hansip itu geram dan meminta Sarwono untuk menunjukkan sosok itu. Dia ingin menangkap sosok yang meresahkan tempatnya. Sarwono takut sebenarnya, tapi karena melihat hansip membawa pentungan, minimal mereka memiliki alat perlindungan diri. Akhirnya mereka tiba di lorong kosan. Ujung dari lorong itu adalah kamar mandi tempat Sarwono naik ke atas loteng. Ketika dia sedang menjelaskan cara naik loteng, dari belakang hansip itu memukul Sarwono. Dia pun tumbang dan tak sadarkan diri.
Hansip pun menyeret tubuh Sarwono yang sudah tak berdaya dan meninggalkannya di kamar mandi. Setelah meletakkan tubuh Sarwono, Hansip meninggalkan kosan itu dan menutupnya rapat-rapat. Di luar kosan ternyata sudah ada bapak kos yang menunggu. Bapak kos memberi amplop dan berterima kasih kepada Hansip. Bapak kos lalu menempelkan kertas bertuliskan kamar kosong, kos murah. Sambil kemudian dia masuk untuk membereskan rumah kosannya yang berantakan. Bagaimana? Bisa jadi suara cakaran yang kau dengar dari atas loteng itu bukan datang dari seekor tikus. Maukah kau datang ke sumber suara dan mengeceknya sendiri? Bisakah kau selamat jika kejadian yang Sarwono alami menimpa dirimu sendiri? Perjalanan telah selesai. Bagi penumpang yang selamat, silahkan turun. Sampai jumpa di perjalanan lainnya bersama saya, Mr. Y, di Terminal Misteri.